Selamat malam, teman-teman. Waduh, malam ini justru topik yang breaking news. Dua orang teman saya tiba-tiba berhalangan, tapi ya memang karena masing-masing ada keributan sendiri. Tapi saya dan berusaha menghubungi beberapa teman, tapi juga udah dadakan gitu yang untuk bisa jadi partner ngobrol, tapi diri malam ini. Tapi saya coba semenarik mungkin ya. Jadi ini memang topiknya agak sedikit heboh, mungkin sedikit menyinggung aspek politik. Saya tahu teman-teman. Ini mudah-mudahan presentasinya udah kelihatan ya. Eh, Gini, ini topiknya breaking news nih. Ya, sebelumnya saya sudah woro-woro, sudah kirim ke banyak teman bahwa malam ini memang take live ini. Bahwa Ocean Conservancy itu sebuah NGO di Amerika yang eh, akhirnya minta maaf sesudah ya ini ceritanya kayak kita lihat lanjutannya ya. Eh, Beritanya dulu nih, beritanya itu dilansir yang pertama saya lansir dari Jakarta Post Januari tahun ini. Ini langsung kita terjemahkan ya. Jadi Ocean Conservancy ini adalah sebuah NGO berbasis di Amerika. Dia minta maaf karena telah mempublikasikan laporan berjudul The Stemming Tide. Kemudian mencabut laporan tersebut dari websitenya. Laporan tersebut menciptakan pemahaman yang tidak tepat. Ini dari Jakarta Post ya. Saya coba terjemahkan. Jadi pemahaman yang tidak tepat, saya terjemahkan dari misframing. Ya. Jadi narasinya narasi yang salah tentang negara-negara yang bertanggung jawab atas polusi plastik. Pemerintahan negara yang menjadi sasaran telah dibombardir dengan berbagai berita negatif, fear mongering, ya, penyebaran rasa takut terkait polusi plastik sampai menggeser opini publik tentang produk-produk plastik. Latar belakangnya nih ya, latar belakangnya jadi mungkin sebagai teman-teman belum tahu bahwa 2015 itu memang pernah ada Februari waktu itu dikeluarkan di Science Journal penelitian dari peneliti University of Georgia yang menyebutkan urutan negara-negara kontributor marine debris nih sampah sampah plastik di laut. Tiongkok, Indonesia, Filipina, ya Indonesia nomor 2 di sini ya. Kemudian dan itu telah disosialisasikan. Jadi ini ada peranan lain nih. Kedutaan Amerika tahun 2017 mengundang Jena Jambek, peneliti tersebut, dan untuk mensosialisasikannya ke Indonesia. Jadi tahun 2017 bulan Juni itu, Ibu Jena Jambek ini telah berbicara kepada Walhi, ya waktu itu yang diundang Walhi, Gerakan Indonesia di Kantong Plastik, Aliansi Zero Waste Indonesia, akademisi dan media. Ini disosialisasikan. Jadi dan ini yang minta maaf Ocean Conservation, jadi bukan penelitian. Ocean Conservation minta maaf telah menggunakan report tersebut dalam kegiatan komunikasinya. Jadi yang minta maaf Ocean Conservation ya. Oke. Nah, saya angkat ini dari linknya Trace Hero. Nanti kita lihat. Nah, sesudah ini kita telusuri satu-satu institusi-institusi ini tuh siapa aja sih gitu ya. Eh, Tentang masing-masing institusi yang terlibat nanti kita bahas habis slide ini. Jadi saya angkat dulu, kita anggap ini Trace Hero yang paling netral. Jadi ulasannya dia tentang ini khusus tentang ulasan tentang hasil research-nya yang University of Georgia ya dengan
peneliti Jena Jambek itu, laporan tersebut berdasarkan analisis yang cacat. Saya terjemahkan cacat dari kata flawed, ya, ya terjemahan yang paling dekat adalah cacat. Laporan tersebut juga gagal. Ini ulasan dari di site-nya Ocean Conservancy, linknya ini teman-teman bisa baca sendiri. Laporan tersebut gagal mengenali kontribusi besar dari negara-negara maju, negara-negara industri lah ya, yang disebut terhadap krisis plastik, termasuk mempromot incineration. Nah, ini ceritanya panjang lagi. Eh, Dia menyebutnya mempromot incineration dan solusi-solusi yang tidak tepat atau solusi salah lainnya. Incineration itu termasuk solusi yang salah. Kalau belakangan ini, yang mulai 2 tahun terakhir ini, eh, aliansi eh, aliansi incineration apa namanya, nanti kita pernah bahas juga di tayangan sebelumnya, di Amerika itu sudah tidak rekomendasikan karena punya kontribusi efek lain. Incineration ini punya kontribusi terhadap ya gas karbon, GHG segala macam lah ya, yang kontribusinya terhadap perubahan iklim. Dan selama beberapa dekade, negara-negara Global North, ini dia istilah dia, negara-negara industri di negara-negara utara, telah overproduce, overproduksi plastiknya, mempromot recycling pula, yang kita udah bahas di tayangan sebelumnya, bahwa yang ternyata selama ini yang bisa di-recycle betul-betul ekonomis dan di-recycle, dilakukan recycle hanya 9% dari semua plastik. Dan tidak ada upaya untuk mengurangi produksinya. Ini saya terjemahkan dari ulasan, nanti kalau mau baca bahasa Inggrisnya aslinya bisa catat site ini, link ini ya. Itu di site-nya Trace Hero. Lanjut, Trace Hero ini secara umum ulasan dia. Negara-negara maju dan kaya juga telah mengekspor sampah plastik. Tayangan sebelumnya kita udah pernah bahas tayangan perilaku itu yang diprotes sama Nina, yang udah terjadi sejak 2012 ya, 2012, jadi 20 tahun. Dan kita bukan satu-satunya, negara-negara Asia Tenggara dan beberapa negara Afrika jadi korban juga. Mereka telah mengekspor sampah plastik yang mereka tidak bisa recycle ke kita-kita. Laporan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal di atas, melainkan melemparkan kesalahan ke negara-negara berkembang di Asia, terutama Asia Tenggara. Bersamaan dengan pernyataan maafnya, The Ocean Conservancy juga men-share 2 jurnal laporan. Yang tidak sebutkan laporan yang mana. Jurnal laporan paralel yang meng-highlight peran dan tanggung jawab semua negara lebih akurat. Sekarang kita lihat. Tadi kita sudah sebut keterlibatannya, ada kedutaan Amerika, ada University of Georgia, ya, sebuah lembaga dan researchernya Ibu Jena Jambek, dan ada Conservation International, ini yang sumber dari komunikasi semuanya. Ocean Conservancy namanya, Ocean Conservancy ini. Dan Trace Hero, siapa aja mereka? Coba kita lihat ya. Ya, ini University of Georgia, biasalah, university dan ada penelitian. Tidak dibahas metode penelitiannya. Nanti slide berikutnya kita sedikit melihat beberapa metode penelitian yang digunakan setelah ini, setelah penelitiannya University of Georgia ya. Kemudian Kedubes Amerika, ini tentu mewakili pemerintah Amerika kan, yang mengundang Jena Jambek ke Indonesia untuk mensosialisasinya. Kemudian Ocean Conservancy, ini NGO berbasis di Washington. Alinea kedua dulu ya, saya baca. Memang misinya mempromot healthy, diverse ocean ecosystem, menentang praktek-praktek yang membahayakan kehidupan laut dan manusia, menjalankan program-program untuk melindungi marine habitats dan sustainable fisheries, dan mengelola ocean resource. Baru ke alinea pertama. Siapa yang
mendanai atau mendirikan NGO ini adalah The Delta Corporation. Saya gali, Delta Corporation itu eh, adalah perusahaan yang mensuplai equipment untuk oil and gas industry, jadi terkait dengan industri minyak. Ini kalau ada Om Sari teriak, wah, gitu. Benang merahnya kebaca mau hadir. Oke, dan Trace Hero. Trace Hero ini gerakan yang diinisiasi oleh sukarelawan. Diawali di Thailand malah tahun 2013. Sekarang sampai saat ini banyak melakukan kegiatan terkait krisis sampah, terutama sampah plastik, termasuk pembersihan di pantai. Mereka ini volunteer. Saya nggak berhasil menggali siapa yang mendanai dan mendirikannya, tapi kelihatannya kalau dibaca dari empat pihak ini, Treasure kita kita dan dibaca pula ulasannya, kita harapkan dia yang paling netral. Nah, ini jadi serius banget ya. Eh, nggak ada teman sih untuk bersenda gurau nih. Jadi, tapi ya misinya adalah message-nya sampai ke teman-teman agar teman-teman jadi nanti kalau mau bertanya sesudah di tayang di YouTube ya, di komen, question, monggo, atau mau membahasnya mau mengulang tayangan ini untuk dibahas sekali lagi dengan banyak pertanyaan dari audiens, silakan kami siap, tapi anggaplah malam ini dan mudah-mudahan besok pagi saya bisa upload ke YouTube adalah sebuah informasi awal dulu. Jadi ini sosialisasi awal tentang breaking news-nya ini. What is all about nih breaking news-nya. Ya. Kemudian, nah ini berbicara sedikit metodologi. Jadi atas nama Departemen Chemical ITB, Institut Teknologi Bandung, itu ada peneliti Bapak Abidin dan ada orang asing juga, Bapak Stephen itu. Mereka menggunakan metode, jadi ini setelah University of Georgia, jadi ini 2019-2020-an mereka melakukan penelitian dan mereka berbasisnya sungai. Jadi untuk mengukur marine debris yang dihasilkan Indonesia itu fokusnya kebanyakan sungai di Jawa memang ini ada netnya. Jadi metodenya mereka sebut metode trash trap apa ya? Nanti kita baca ya. Secara umum hasil studinya, maaf, salah ketik sedikit. Eh, secara umum mengatakan bahwa Indonesia itu memproduksi 0,0062 ton per orang per tahun sampah plastik nih. Jadi berapa itu kira-kira? 6 kilogram. 6 kilogram plastik per tahun produksi sampah plastiknya orang Indonesia. Dibagi 250 dikali 250 juta, waduh, memang jutaan ton. Ya banyak ya. Nah, mereka melakukan komparasi. Eh, jadi hasil penelitiannya yang University of Georgia itu, dengan peneliti Jena Jambek, itu metrik tonnya ini 0,48 sampai 1,29 metrik ton per year. Indonesia nih ya, total plastik marine debris Indonesia. IPNB ini ada sebuah ini lain, penelitian lain, Indonesia Plastic National Balance, katanya menggunakan seashore approach juga, tapi angkanya mesti 0,17. Seashore approach yang entah dilakukan oleh siapa, jadi ini mereka ngomong metodologi yang telah dilakukan untuk menghitung, memperkirakan total plastik yang ke laut yang berasal dari Indonesia ya. Seashore approach 0,04 ton. Nah, yang digunakan oleh
timnya Bapak Abidin dan Pak Steven ini, itu reverse survey dan trace trap. Reverse survey dan trace trap itu hasilnya mirip dengan penelitian yang dilakukan Seashore Approach. Jadi ini sedikit kalau Jena Jambek University of Georgia itu 2015, ini 2019 ke sinilah mereka melakukan penelitian. Angkanya 0,04. Hasilnya jauh kan sama yang ini juga nggak disebut metodenya apa yang dipakai University of Georgia, tapi saya membayangkan karena mereka fokusnya Pasifik, mereka langsung Samudra Pasifik, kemudian menghitung mereka-reka mungkin dari Pacific Garbage Patch di data gitu ya, ini banyaknya asalnya dari mana gitulah. Mungkin ya, tapi kalau berdasarkan reverse survey dan trace trap dan seashore approach, angkanya jauh lebih kecil. Ini cuma melaporkan mana yang lebih tepat, mana yang ini, tapi paling nggak saya komen gini. Nggak penting kita urutan keberapa sebetulnya, kedua, ketiga, tapi kita memang kontributor terhadap Marine Debris, apalagi yang sampai di Pasifik. Dan sikap pemerintah Indonesia boleh dipuji, sudah membentuk tim PKN PSL, kemudian dan itu sudah banyak actionnya dan pernah di tayangan berikutnya tayangan tentang circular economy nanti kita bahas sampai di mana tingkat keberhasilan kita menurunkan itu. Targetnya sampai 2040 dan sampai 2025 dan ada perpresnya kita komit untuk menurunkan 30%. Tapi sampai 2021 sudah kelihatan ada penurunannya. Itu nanti kita paparkan. Jadi Indonesia telah berbuat sesuatu. Jadi sebetulnya nggak penting kita urutan berapa, tapi sebagai kontributor kita telah berbuat sesuatu dan kita udah punya target. Dan itu kita umumkan juga ke dunia internasional. Target penurunan marine debris dari Indonesia. Oke. Penelitian lain yang ini juga nggak tahu siapa, tapi dapatnya dari science.org. Jadi site-nya science.org. Ini kalau saya gedein nih gambar botolnya, ini Indonesia nih. Angkanya nggak kelihatan berapa gitu, tapi dari besarannya ini Cina gede banget. Kemudian ada Vietnam, Pakistan, mana nih? Pokoknya Indonesia tuh di bawah Vietnam lah. Bahkan di bawah Vietnam. Kalau menurut laporan India yang gede, Cina, India, kemudian Indonesia tuh di bawah Vietnam. Menurut ini. Metodologi penelitian itu macam-macam dan hasilnya bisa beda-beda. Jadi ya kita udah lihat bedanya bisa berkali-kali lipat ya. Dan namanya juga lautan luas, samudra yang luas itu siapa yang bisa menghitung dengan tepat? Semuanya juga pakai pendekatan, pakai asumsi gitu kan. Jadi hasilnya ternyata beda-beda. Mana yang paling benar? Tapi bahwa kita dan negara-negara Asia Tenggara itu adalah kontributor terhadap marine debris itu benar. Nggak usah ributin yang benar yang mana, siapa urutan pertama, siapa dosanya paling gede, tapi kita sebagai kontributor telah berbuat sesuatu, pemerintah Indonesia telah menunjukkan hasilnya. Ya di tayangan Circular Economy nanti kita lihat hasilnya. Kalau nggak salah tayangan Marine Debris juga pernah kita paparkan, kita sudah ada penurunan dengan program tim PKN PSL yang ketuanya Pak Luhut paling atas, kemudian Ibu Menteri LHK. Dan tim KNPSL-nya itu kebanyakan action di level action lapangannya itu kebanyakan dari Angkatan Laut. Jadi mereka telah berbuat banyak. Belum lagi yang river trap seperti yang dilakukan Sungai Wat, banyak sungai-sungai sudah dicegah dipasangin trap nggak sampai ke laut sampahnya. Kemudian banyak lagi ada beberapa program. Sayangnya saya pernah menelusuri site-nya TKN PSL yang ada link dari data SIPSN KLHK juga. Jadi tentang hasil sampah plastik itu malah dapat penurunan sampah plastik kita dapatnya dari CNN, dari berbagai. Nah, nanti ada sumber lain juga yang menyebutkan memang keberhasilan Indonesia
kita akan tayangkan di tayangan berikutnya nanti tentang circular economy. Nah, sebelumnya, jadi kita nggak lama-lama nih karena memang ngobrolnya saya cuma sendiri, mudah-mudahan lebih pendek, walaupun kurang jenaka, kurang santai, tapi lebih pendek, mudah-mudahan teman-teman tertarik untuk mengikuti. Di tayangan sebelumnya kita pernah bahas siapa yang dosanya paling gede, negara-negara produsen atau negara-negara yang tidak benar waste manajemennya. Saya waktu itu menggunakan peta dari UNEP, tapi ternyata peta yang sama juga ada. Nah, ini saya gedein yang dari science.org. Jadi ini kalau seashore approach ya, kalau seashore approach kelihatannya mereka ngumpulin data seashore ini negara-negara industrinya kan, kebanyakan di sini. Ini Amerika Utara, tapi sampahnya banyaknya di negara Amerika Selatan. Produsennya sendiri bersih, kenapa waste manajemennya bagus. Eropa ada sedikit, tapi yang banyak juga Afrika Utara sama Afrika Barat, gitu kan, sampah-sampah di seashore-nya. Negara produsennya sendiri gedenya di sini kan. Nah, yang kebanyakan sebagai konsumen, tapi ya kita juga punya industri petrokimia sih, sudah mulai beberapa negara Indonesia juga punya. Tapi produsen plastiknya yang gedenya tetap Amerika. Kita udah bahas di tayangan sejarah plastik bahwa berangkat dari sejarah Perang Dunia Kedua, industri petrochemical itu gede-gedean ada di Amerika. Selesai Perang Dunia Kedua mereka beralih ke komersial, jadi sumbernya di sini petrochemical. Tapi sampahnya di seashore-nya banyaknya di sini. Kenapa? Ini negara-negara yang waste manajemennya parah. Waktu itu Pak Om Freddy sama saya sedikit bersepakat bahwa ya gedean yang waste manajemennya parah. Tapi coba kita lempar lagi teman-teman. Sesudah membaca ulasan Trace Hero, masih ingat nggak tadi ulasan Trace Hero? Kalau perlu nanti di refresh mundur. Jadi memang ada upaya untuk mendiskreditkan kita gitu dari negara-negara produsen ini. Kalau menurut ulasan Trace Hero, ini saya cuma mengekat. Balik lagi, dosanya gedean mana sih? Oke, itu aja. Saya kira saya stop sharing nanti. Oke, terakhir ada pilihan lagu sebetulnya tadinya ini mau dibahas sama Om Freddy nih, Om Freddy sama Om Syarif. Don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them be. Teman-teman yang seumur mungkin tahu kira-kira ini aslinya lagunya Pink Floyd, tapi di sini dibawakan oleh orang lain. Ada pilihan lagu lain sih, tapi ya karena nggak ada temen yang diajak ngobrol untuk milih lagu penutupnya mau yang mana, saya putuskan aja yang Pink Floyd karena kayaknya teman-teman banyak yang mengenal lagunya Pink Floyd ini, Another Brick in the Wall, tapi ini dibawakan oleh band yang lebih muda. Itu aja teman-teman. Saya stop sharing, jadi mudah-mudahan tidak panjang dan masih menarik. Tapi kalau ada usulan untuk mengulangnya supaya obrolannya lebih menarik, bisa ada yang tanya jawab langsung, kami bersedia mengulangnya. Oke, selamat malam, sampai ketemu. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.